Gus berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur bahwa inilah persembahan kami Tuhan. Pujian, penyembahan, semuanya hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, tiba saatnya sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa Allah Roh Kudus bekerjalah di dalam hati kami. Jadikan kami hati-hati yang baik, supaya taburan firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, kami serahkan hamba-Mu Tuhan, mohon urapan-Mu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Tuhan, kiranya urapan-Mu melimpah atas hamba-Mu Tuhan. Setiap apa yang Tuhan berikan itu menjadi rema di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Di dalam akhir zaman ini Tuhan, kami perlu firman-Mu Tuhan. Tanpa firman-Mu kami tidak akan mampu menjalani hidup ini Tuhan. Berfirmanlah Bapa, pakai hamba-Mu Tuhan yang Kau sudah persiapkan untuk disampaikan Tuhan pesan yang daripada-Mu. Kami siap untuk diberkati, kami siap untuk menerima apa yang Tuhan firmankan saat pagi hari ini. Tuhan, kami siap Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus bekerja mengurapi hamba-Mu. Setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah Engkau sendiri yang berkata-kata. Jika ada roh yang tidak dari Engkau Tuhan, kiranya kami patahkan, kami hancurkan. Biarlah jalan firman-Mu ini Tuhan, kami boleh, oh Tuhan, mendengar dengan hati yang rindu dan haus akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita beri tepuk tangan buat ibu-ibu kita, luar biasa. Terima kasih. Kelihatannya lebih seru ibu-ibu yang mimpin pujian daripada anak-anak muda. Kalau anak-anak muda masih jaim ya, joget, angkat tangan, goyang sedikit masih mikir-mikir. Tapi saya lihat ibu-ibu luar biasa. Bahkan ada yang mau bersedia berdiri 3 jam. Bayangin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Berarti kita, wah, saya senang sekali semua kalau di gereja ini melayani Tuhan luar biasa ya. Nanti kapan-kapan Bu Teresia. Lalu nanti singernya Pak Yaya sama Pak Ronald, Pak Kakung. Biasa. Oh iya, Pak Yayu belum. Itu dulu kan pemuda di sini yang bikin pujian zaman bahula. Saudara diberkati Tuhan dengan puji-pujian tadi. Luar biasa ya. Saya tuh sampai kaget, sampai tidak mau. Harusnya jemaat itu malu sendiri, tidak usah duduk itu. Gitu, orang tua berdiri kan kita harus berdiri terus tanpa disuruh pun berdiri terus kan. Coba kita buka Alkitab kita, Mazmur 42. Mazmur 42 ayat 1, 2, dan 3. Saya yakin masih hangat-hangatnya, jadi kita bangkit berdiri ya. Jadi masih semangat. Kita baca dengan suara yang keras ya, yang bagus. 2, 3. Untuk pemimpin kedua nyanyian pengajaran dari Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilangkah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allah? Terus inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi
kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Silakan duduk kembali. Pemazmur berkata bahwa seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Tema khotbah hari ini sederhana, menemukan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu sesuatu di mana Allah hadir dan berdaulat di tengah-tengah umat manusia. Sakinah glory, kemuliaan Allah hadir dan Allah berbicara di tengah-tengah umat Israel. Hadirat Allah itu adalah kerinduan semua orang, kerinduan setiap kita yang haus dan lapar akan Tuhan. Kekristenan sejati harus bisa mencapai titik di mana seseorang menemukan wajah Tuhan, menemukan hadirat Tuhan. Hal ini memang susah untuk dijelaskan dengan kata-kata. Saudara bisa bayangkan seorang pejabat tinggi atau seorang artis terkenal yang saudara kagumi. Di beberapa hari lalu, Ben Onsu dan beberapa artis ibu kota mewarnai yang ulang tahun SCTV di Wonogiri. Saya lihat ibu-ibu dengan sukacita, dengan semangat, damai dapat hadiah. Wow, luar biasa. Saudara bisa mempercakapkan tentang kehidupan artis tersebut. Saudara bisa menghafal autobiografinya secara lengkap. Tetapi jika saudara tidak bertemu muka dengan muka secara langsung dengan artis tersebut, saudara tidak akan bisa mengenal kepribadiannya secara utuh dan lengkap. Demikian juga Tuhan. Tidak hanya kita mengenal namanya, tapi kita harus belajar bergaul karib dengan Dia. Bapa kita yang rindu berkomunikasi dengan anak-anak kesayangan. Berjumpa dengan Allah itu harus menjadi pusat kehidupan kita, dan ini sangat-sangat penting. Dialah segala-galanya bagi kita. Dialah sesembahan kita. Dialah penjaga kita. Dialah penolong hidup kita. Dialah juru selamat kita. Dialah jaminan hidup kita di tengah-tengah dunia. Dialah segalanya dalam hidup kita. Makanya ada lagu. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh
kita andalkan selain Yesus. Ketika Mbak Kirana telepon bahwa papanya mengalami sesak nafas jantung, dan akhirnya Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, dia berkata, saya mau tinggalin semua dan mau melayani Tuhan. Harta, uang, pangkat, kedudukan bukan jawaban. Hanya Tuhan jaminan hidup kita. Hanya Dia satu-satunya dan tidak ada yang lain. Makanya kalau saudara nyanyi, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga, mau pacar, suami, istri, anak, orang terhormat, ternama, terpandang, semua bukan jaminan. Orang tua kita, mereka yang membesarkan kita, mendidik kita, satu waktu kita juga akan berpisah dengan mereka. Saya masih ingat pesan Om Heri, nanti satu waktu kalau kita sudah ketemu dengan Tuhan, itu pribadi dengan pribadi. Makanya dia mengatakan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dia mau berbicara, berurusan dengan setiap kita secara pribadi. Coba nyanyi, hayati lagu kita. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Beberapa waktu saya kedatangan tamu suami istri, mereka sangat diberkati Tuhan, rumahnya di tempat elit kota dalam kota di daerah Malang. Kebetulan 1 bulan lalu ada seorang ibu yang datang ke Wonogiri jauh-jauh dari Garut, berdoa supaya anaknya segera menikah. Satu di Jerman, satu di Jakarta, pemimpin asuransi terkenal di negeri ini. Gajinya cukup besar. Saya lupa, karena ibu ini berdoa supaya anaknya dikasih jodoh. Yang datang dari Malang ini juga begitu. Saya waktu mau kenalin, kirim foto, saya lupa. Ternyata punya rumah di Garut dan di Jakarta yang mau dijual. Ibu ini langsung telepon saya, wah kayaknya tidak pantas sama anak saya, tapi levelnya high class. Bagus, saya minta maaf, itu bukan rumah, itu rumah yang kedua dan ketiga. Mereka mau jual, oh gitu ya, saya pikir rumahnya begitulah kami di daerah elit. Tidak pantas. Akhirnya ibunya minta maaf dan minta maaf, saya kira kalau rumahnya begitu ya tidak cocok sama anak saya.
gagah. Samuel seorang nabi saja hampir salah mungkin ketika dia lihat Eliab yang gagah berani. Tuhan hampir mengurapi dia. Samuel hampir mengurapi. Tuhan bisik sama Samuel, ini bukan yang dicari. Apa yang dilihat manusia bukan yang dilihat oleh Allah. Tuhan mengenal kedalaman setiap hati kita. Saya berdoa biar hatimu dilawan oleh Tuhan. Temui Tuhan, nikmati hadirat. Langit dan bumi dia akan berlalu, Bapak. Semua akan binasa. Saya bukan pendeta yang mau mengajar saudara untuk menetap di bumi ini. Ada banyak pendeta yang parkir jemaatnya di dunia ini. Padahal kita berkata dunia ini sedang lalu. Dunia ini tanah dagang, tempat tumpah air mata. Tapi rumah kita yang sesungguhnya di langit baru dan bumi yang baru. Tidak cukup kita memiliki segala pengetahuan atau ilmu atau teori tentang Allah. Kita harus mengejar dan memburu pribadi agung ini dan menemukan perjumpaan pribadi dengan Allah sampai saudara menemukan wajahnya. Dan ini yang harus menjadi prioritas pertama dan yang terutama dalam hidup kita. Tidak boleh ada yang menggeser hal ini dari hidup kita. Makanya kalau saya lihat orang-orang yang sudah lanjut usia sampai hari ini masih gigih bertahan imannya dalam Tuhan, saya kagum. Mereka orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Memang dosa yang menggeser kita, yang membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi ketika orang dipulihkan hatinya, dia sudah melihat dunia ini seperti hanya sosok yang biasa-biasa saja. Damai sejahtera seperti Kristus berkata, sejahtera aku berikan padamu. Sejahtera yang aku beri tidak seperti sejahtera yang dunia beri, karena dunia beri hanya kepalsuan. Kristus itu sukacita surga. Makanya kalau saya dengar kesaksian ibu bersaksi betapa hebatnya Tuhan. Saya bukan membangga-banggakan, tapi saya lihat ada orang yang sampai bisa mencatat khotbah itu sampai detail. Kalau dengar live stream dia mencatat, dia begitu luar biasa. Padahal waktunya terlalu banyak, kesibukannya luar biasa. Tapi mereka mau mencari. Bagaimana dengan anak-anak muda hari ini? Ayo, banyak waktu terbuang untuk hal yang sia-sia. Ada banyak orang bisa berteologi mengenai Allah, tetapi justru ironisnya mereka tidak menemukan pribadi Allah. Banyak orang yang semakin menggali, semakin
menggali tentang Allah, terus menggali tentang kebenaran Allah. Tetapi ironisnya mereka semakin jauh dari Allah, sehingga mereka hanya berfantasi tentang Allah. Yang tergambar di pikirannya tentang Allah adalah pikirannya sendiri dan pengetahuannya sendiri tentang Allah. Hari ini baik, Allah itu roh ada. Tetapi dalam spirit kita bisa berkomunikasi secara muka dengan muka. Di dalam roh kita bisa head to head. Kita bisa face to face, bisa berhadapan muka dengan muka. Jangan salah bahwa kita ini manusia rohani, manusia roh. Roh, jiwa, dan tubuh ya, saya mau mengajak kita. Alkitab tidak berkata jiwa, tubuh, jiwa, dan roh, jangan dibalik. Tapi roh, jiwa, dan tubuh, setuju? Berarti tubuh ini rumah dari roh kita. Halo, manusia batiniahmu itu loh, di dalam itu nuranimu. Tuhan mengembuskan nesama dalam diri kita. Nah, hari ini orang mendandani yang luar. Coba saya tanya, ada yang punya HP Samsung model dulu, dalamnya sudah keropos, sudah rusak, tapi dipasang casing yang bagus dari luar. Saudara mau beli? Pasti nggak mau. Casingnya bagus, dalamnya rusak. Saudara mau beli mobil rongsokan tapi dikasih bodi yang mulus, bagus, pasti nggak mau. Hari ini orang mendandani luar. Saudara bisa upgrade rambutmu setiap saat, upgrade wajahmu, hidungmu yang tadi mantunya ke dalam lalu diubah jadi mantunya keluar. Saudara bisa upgrade kukumu. Saya lihat ibu-ibu sekarang sudah mulai kutekan. Ya, semakin tua semakin berwarna, itu enggak apa-apa. Jangan lesu loyo, semakin aduh udah keriput. Itulah bau-bawang, kan kasihan bau-bawang. Bolehlah di-upgrade. Tapi yang paling penting imanmu di-upgrade. Amin. Cintamu kepada Yesus di-upgrade. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Di-upgrade. Kasihmu kepada Tuhan itu di-upgrade. Kasihmu kepada sesama itu di-upgrade. Saya kagum lah sama jemaat. Walaupun sedikit tapi mutunya luar biasa. Saya lihat ketika gereja itu depan mau roboh, ternyata ibu-ibu sudah telepon-teleponan. Saya kaget waktu datang sini. Saya juga pengen menabur, pengen nanti ambil bagian untuk membiayai tukang. Saya berdoa, Tuhan kirim berkat. Saya punya berkat 1 juta. Nanti saya mau ikut menabur juga. Bukan punya saya, satu waktu saya bisa mati, satu waktu saya bisa pindah ke Australia. Siapa tahu NTT merdeka, kita nyatu ke sana. Karena samping pulau saya itu hanya 1,5 jam sampai Australia. Kalau saya belanja ke luar negeri kejauhan. Serius, ini punya Tuhan, ini bukan punya kita. Ini pekerjaan Tuhan, ini besar. Targetnya jiwa-jiwa.
kita bisa menyentuh pribadi Allah. Kita bisa menyentuh wajah Allah. Roh Kudus sedang mengantarkan kita sampai kita bisa menyentuh hatinya. Makanya Tuhan kasih saya lagu. Ku rindu lekat berada dalam hati. Ku selalu dapat kehadiranmu Bapa, sebab kasih-Mu sungguh nyata dalamku, betapa indah, tulus dan mulia. Kau rangkul aku dalam dekatmu Bapa, ku rasakan kehangatan kasih-Mu, sungguh nikmat berada dalam hati-Mu. Hidupku penuh kasih sayang-Mu, hati Bapa tulus tiada bercela. Hati Bapa penuh kasih dan sayang. Hati Bapa mengasihi dirimu sebagai, katakan, anak kesayangannya. Anak kesayangannya. Saudara, lagu ini sudah luar biasa. Waktu saya ada di ruang doa di Jakarta, waktu itu ada Pak Roni Sujak pembicara tentang hati Bapa. Dia adakan KKR di gereja kami. Saya waktu itu masih jadi worship leader. Saya jadi worship leader. Saya berdoa, saya masuk di ruang doa itu dan saya bilang begini, Tuhan, saya pengen sebuah lagu judulnya Hati Bapa. Karena pembicara ini bicara tentang hati Bapa. Roni Sujak ini rumah tangga berantakan, hancur, berkeping-keping. Anak-anak itu jadi anak-anak yang liar karena orang tua berpisah dan segala macam. Lalu ketika Tuhan pulihkan rumah tangga itu, dia menjadi pembicara hati Bapa yang sangat dipakai Tuhan luar biasa. Namanya Roni Sujak, seorang pendeta dari Manado. Saya di ruang doa, saya doa, saya nyembah Tuhan berjam-jam. Karena saya punya kerinduan Tuhan kasih sebuah lagu tentang hati Bapa. Dan tiba-tiba saya mendengar suara di telinga saya. Nak, ambil pena, aku mau kasih kamu ujian. Aku udah kasih dengan sayang-sayang, dengan intronya. Saya dengar, saya catat. Dan herannya dalam 5 menit saya sudah bisa tahu. Waktu itu latihan worship leader, waktu mau KKR, saya pimpin pujian, hanya lagu ini yang kami nyanyikan dalam acara KKR. Tidak ada lagu lain, hanya lagu ini. Waktu itu saya lihat lawatan Tuhan itu luar biasa. Sampai pendeta Roni Sujak tidak berkhotbah lagi. Dia hanya altar call dan semua jemaat dilawat. Nah, saya rindu anak-anak muda. Tuhan kasih banyak lagu. Saya rindu supaya ini dipopulerkan. Dan harus artis terkenal. Artis terkenal itu ada di gereja kita. Amin. Harusnya begitu. Coba sudah bisa bayangkan kalau tiba-tiba
Fiona jadi penyanyi, Kirana jadi penyanyi. Wah, hebat sekali. Tabita jadi penyanyi. Wah, dahsyat sekali. Lalu sudah bisa banget tiba-tiba satu jadi produser. Haleluya, bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau kita mau belajar. Hari ini saya lihat lagu-lagu rohani itu kan kelihatannya banyak supaya terkenal, dinyanyikan oleh artis terkenal supaya viral. Yang penting itu dikenal, surga itu paling penting. Ya. Jadi banyak orang mengenal Allah dengan pikirannya, pengetahuannya, tidak mengenal secara detail, tidak masuk dalam hadirat Tuhan. Dia tidak menyentuh hati Tuhan, dia tidak menyentuh hadirat Tuhan, dia tidak menyentuh wajah, dia hanya berfantasi tentang Allah. Nyanyinya tidak nyatu dengan hati, dengan jiwa hati. Ketika orang nyatu dengan Tuhan, dia membangun komunikasi yang terus-menerus terwujud. Ketika dia merendahkan diri, dia membangun komunikasi yang eksklusif dengan Allah melalui doa, pujian, penyembahan siang dan malam. Bukan masalah waktu, Bapak. Bukan jumlah waktunya. Tapi sikap hati, walaupun 5 menit tapi sikap hatinya bagus. Motivasi satu-satunya menyembah Tuhan itu harus motivasi yang lahir dari sebuah kerinduan akan Allah, yang menjadikan Tuhan satu-satunya sumber kehidupan kita. Dialah harga diri kita, dialah martabat kita, dialah kemuliaan kita. Dengan menganggap sikap hati bahwa Tuhan segalanya bagi hidup kita, itu luar biasa. Tetapi kalau sikap hati menganggap segala sesuatu bukan menjadi pusat kebahagiaan dan kesenangan kita, dengan sikap tidak ada tujuan lain kecuali Tuhan. Tadi saya lihat ibu-ibunya sekolah untuk Tuhan, saudara dandan yang bagus untuk Tuhan. Saya sengaja taruh persembahan di depan sana. Dia tidak terkesan jemaat menjadi jemaat yang gereja menjadi jemaat yang gereja yang minta-minta. Tuhan yang punya langit, bumi, laut dan seisinya bisa memberkati pekerjaan. Dia pasti membela pekerjaan. Dia menemukan hati-hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Jadi kalau kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, ini punya Tuhan. Bukan milik kita lagi, itu milik Tuhan. Nah, semua harus dikelola untuk pekerjaan Tuhan. Saudara bisa menilai hati saya. Saudara bisa melihat apakah kami jadi hamba uang atau apa. Semua bisa menilai. Saudara bisa melihat saya jadi apa yang berkenan kepada Tuhan apa enggak. Kita sedang berjuang di sini menjadi sempurna seperti Bapa, berkenan kepada Bapa. Seringkali meleset, tapi saya berkata Tuhan, aku tak mau.
menaruh kebahagiaan dan kesenangan kepada yang lain. Ya, saya berdoa biar Roh Kudus mengarahkan kita hari lepas hari sampai kita menemukan Tuhan. Saya nonton sebuah berita di video. Bapak ini pergi begitu lama. Dua video yang berbeda. Bapak ini pergi begitu lama, pulang dia bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya sengaja ditaruh di situ, tapi anak perempuannya dia kejar Bapak. Dia kejar kemana bapaknya pergi, dia itu sampai dia memerlukan Bapak. Tapi anak yang laki beda. Dia nggak memeluk ayahnya, dia cari oleh-oleh. Nah, seringkali kan kita begitu. Sekian lama nggak ketemu dengan orang tua. Sama seperti Bapak. Bapak menantikan kita. Bapak merindukan kita. Dia rindu ketemu dengan anak-anak kesukaan, dengan umatnya yang berkenan kepada. Saya mau bilang dulu, orang-orang seperti ini akan dibawa Tuhan menemukan wajahnya. Berbeda dengan para teolog yang belajar mengenal Tuhan. Mereka mengejar gelar akademik. Mereka memiliki karya-karya tulis. Mereka memiliki agenda-agenda pribadi supaya menjadi terhormat, terpandang, tersohor di mata manusia. Kemudian mereka mengibarkan bendera pribadinya sehingga namanya, gerejanya, sinodenya menjadi tersohor dan terkenal. Tapi saya mau bilang di sini tidak. Kita mau merendahkan diri mencari Tuhan. Mungkin kita tidak dihargai orang, kita tidak dianggap orang. Itu tidak masalah. Jangan kita menjadi sombong, angkuh dan meninggikan diri, saudara. Tuhan hanya bisa ditemui dengan keintiman, membangun keintiman dengan Dia dalam doa, pujian dan penyembahan. Saya tahu ini hal yang bukan mudah. Lebih mudah orang menghabiskan waktunya berjam-jam untuk hal-hal yang bersifat kedagingan semata daripada dia memburu Tuhan. Saya sama Pak Ronald ini hobi sepak bola. Jam 8 tadi yang mantu kebanggaan Tuhan. Tapi itu tidak ada apa-apanya dibanding hadirat Tuhan. Iya. Di rumah setelah dipasangin TV itu kan kita bisa nonton. Puji Tuhan dapat berkat, pasang antena itu, ada nonton sepak bola. Pengennya jam 10 aku nonton. Aduh, makan saya tak nonton di jauh di dalam rumah. Jaraknya cuma 2 meter udah sampai tempat tidur loh. Tapi istilah pagi di besok pada siap. Kalau dulu lain, sekarang lain. Karena kita menjadi pemburu Tuhan, amin. Kita menjadi orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Saudara benar haus dan lapar akan Tuhan? Bu Lustin lagi bangun ruang doa di tempat usahanya. Dan dia mengajak kita doa semalam ceria. Mau? Jangan semalam suntuk nanti. Semalam ceria. Kemarin sudah diajak sama Mbak Sekar. Oh mau Pak.
bingit kan? Mau bingit kan? Mau? Aminnya cuma 2%. Bikinnya nanti saya doa semalaman sampai tidak rupanya ya. Doa semalaman sampai yang jagain anak, cucuku, cincin. Dulu pas belum punya cucu berdoa, Tuhan kirim cucu. Cucunya datang minggu, cucu datang gereja. Tuhan berkati mobil, dapat mobil minggu, mutar-mutar Bali, Lombok, nggak ketemu gereja lagi. Tapi di sini tidak ada. Itu saya bicara di pedalaman Papua. Di sini orang-orang yang haus dan lapar. Tepuk tangan buat Bapak Ibu. Sebelum kita coba di Golden Resto, saya mau kita ajak coba di gereja. Setuju? Tidak usah lama-lama, 2 jam aja. 2 jam. Hari Kamis. Halo? Mulai mati. Kita doa di sini, amin. Yang mimpin pujian Bu Vera, karena kelihatan semangat. Yang mimpin doa tadi yang singer tadi tuh semangat. Kayaknya jangan buat jam 6. Kalau jam 6 oke resto masih penuh. Buatnya jam 10 malam berani? Katanya mengasihi Tuhan 2 jam. Sepakat jam berapa? Jam berapa? Jam 7? Jam 8? Setuju? Yang setuju angkat tangan coba. Sebulan sekali aja. Sekali loh, Tuhan minta di sekali mau. Coba angkat tangannya. Ketuanya Mbak Kakung. Jadi Mbak Kakung tugasnya ajak semua, ada nomor teleponnya di situ. Sepakat ya? Kalau orang tua yang undang kan kita malu loh. Bayangin kalau beliau yang undang. Kirana jangan lupa jam 8 malam hari Kamis doa di sini. Semalam ceria. Semalam tapi cuma 2 jam. Malu pasti kalau kamu yang undang pasti datang. Setuju amin? Kayaknya belum tulus. Apa malaikat dari surga yang ngomong baru saudara dengar? Halo? Setuju? Setuju. Memang tidak mudah 30 menit, 1 jam kita ada di kaki Tuhan. Tapi justru itu yang terpenting. Jangan mengingini apapun kalau keinginan itu tidak untuk kemuliaan. Saudara mau punya mobil tapi mobilnya untuk kemuliaan Tuhan. Rumah untuk kemuliaan Tuhan. Mau menikah untuk kemuliaan Tuhan. Begitu maksudnya. Saudara mau dandan untuk kemuliaan Tuhan. Begitu. Bukan dandan untuk yang lain. Jangan karena lihat wanita bodinya seperti gitar made in Taiwan, saudara lupa Tuhan. Waktu saya masih di Jakarta konseling itu di gereja GBI kasih anak muda itu datang China cantik gagah mau menikahkan papanya di hotel yang paling mahal di Senayan itu, yang
pojoknya ini, mau tikungan ke Selipi, Hotel Mulia itu. Wah itu kaya raya. Jadi kami dilayani pakai pelayannya sama sepatu roda, pakai sepatu roda. Saya bilang, lah apa masa? Gimana nih kesana naik apa? Mobil yang masuk situ kan tidak boleh Nuantas Bima, tidak boleh Metro Mini, tidak boleh apa Kopaja. Jadi saya sama jemaat itu kami patungan sama teman-teman dari kampus itu. Kami nyewa taksi yang lebih mahal, yang 1 kilo 5.000 itu, namanya Silver Beam, yang hitam besar itu. Setelah nikahkan papanya, dia datang ke gereja. Dia bilang, Kak Filis, saya mau menikah. Boleh nggak cari doakan saya supaya saya dapat jodoh yang pantas lah buat saya. Nah di gereja banyak. Oh di sini kurang ganteng-ganteng kan? Berculun-culun, bau lagi katanya. Mendingan di luar sana. Wah, coba bayangin. Cinta Tuhan. Singa berdoa. Kasihan. Jangan sampai kita lupa Tuhan hanya gara-gara kedipan mata seorang pangeran. Dia bilang, nah, mari menikah dengan aku. Semuanya saya punya. Saya bilang begini. Biar punya segalanya, tapi tanpa grace sia-sia. Itu dong, itu baru jemaat ini Wonokato. Imannya mantap. Sekali lagi jangan mengingini atau memiliki keinginan apapun jika keinginan-keinginan tersebut bukan untuk kepentingan kerajaan Allah. Jangan memiliki benda atau barang apapun yang bukan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan mengharapkan kebahagiaan dari itu. Kebahagiaan kita adalah Kristus, Bapa. Kalau sampai pengen memiliki segalanya, barang-barang itu bisa memiliki kita, bisa menguasai kita, dan bisa menghancurkan kita. Sudah bisa lihat di berita. Saya lihat tsunami di Aceh, di Jepang itu, sampahnya mobil mewah, rumah-rumah megah, hanya sekejap. Hanya Tuhan satu-satunya kebahagiaan. Sudah bisa kaya dalam segala hal, tapi untuk kemuliaan Tuhan itu jauh lebih penting dan bernilai kekal. Saya bisa khotbah di sini, orang banyak, parkiran tuh sampai penuh. Jadi gimana? Saya kaget. Itu ternyata di Bibit Wonokato. Wah, dahsyat sekali. Wah. Sudah tahu ini masa penuhnya. Tuhan bisa lakukan segala dengan cara apapun, mengintervensi banyak orang datang kepada Kristus. Kita berkata orang yang mengasihi dunia maka kasih akan Bapa tidak ada dalam diri orang itu. Sebab dunia sedang lenyap dengan segala keindahannya. Boleh kita memiliki benda-benda itu, tapi untuk satu tujuan istimewa, yaitu untuk kemuliaan Tuhan dan bukan untuk membangun prestise. Saya mengajak kita mencari wajah Tuhan dalam doa dan kerinduan seperti seruan pemazmur ini. Saudara, pemazmur ini bukan Daud, tapi Bani Korah. Saudara tahu cerita tentang Bani Korah?
Bani ini pemimpinnya itu melawan Musa, melawan Tuhan. Dia mengata-ngatai pemimpinnya. Bukannya menolong pemimpinnya, tapi mengata-ngatai pemimpinnya. Satu ketika Tuhan suruh kumpulkan Bani Korah, dipisahkan dari kumpulan orang-orang benar. Lalu tiba-tiba tanah itu terbuka dan akhirnya mereka ditelan hidup-hidup ke dalam tanah. Pemimpin-pemimpinnya. Akhirnya generasi sekian, ketika mereka sampai di Yerusalem, muncul Bani Korah yang muda-muda. Mereka lihat pengalaman masa lalu di padang gurun, bagaimana bumi menelan keluarga kakek nenek mereka karena mereka memberontak kepada Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah Israel, Elohim Yahweh. Mereka ditelan hidup-hidup oleh tanah. Di generasi kemudian mereka mengarang pujian seperti sari sungai, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembah. Engkau kekuatan dan perisai kepadamu aku berserah. Mari panggil namanya Yesus, Pagi ini pesan Tuhan sangat sederhana. Saya mengajak kita mencari Tuhan dalam doa dan kerinduan seperti seruan bermasmur. Seperti ruh rindu sungai pun demikian jiwaku haus akan Engkau. Bahkan dia berkata, tidak ada yang kuingini di bumi selain Engkau satu-satunya ya. Orang-orang sepertinya akan dibawa Tuhan kepada kemuliaan hadirat. Dan kiranya Engkau menemukan orang-orang itu ada di tempat ini, di pagi ini, yang sedang duduk di hadirat-Mu ya Tuhan. Temui mereka, rangkul mereka. Mereka anak-anak kesukaan-Mu. Mereka orang-orang yang berharga di hadapan. Engkau jumpai setiap pribadi. Aku berkata dalam nama Yesus di hadirat Tuhan, Engkau yang sakit disembuhkan. Engkau yang terikat dilepaskan. Engkau yang berdosa diampuni. Doamu yang sekian lama belum dijawab, aku katakan dalam nama Yesus, di hadirat Tuhan pintu-pintu berkat dibuka. Saya mau bilang sama anak-anak muda hari ini, berikan hidupmu kepada Tuhan. Sebagai orang tua kita dukung anak-anak kita supaya mereka juga mengasihi. Hadirkan hadirat Tuhan dalam rumah tangga, dalam pekerjaanmu. Dia Bapa yang penuh kasih. Dan banyak kesaksian berkata kalau mereka dirangkul oleh tangan yang berlubang paku, mereka mengalami mujizat Tuhan.
hadirat-Mu memenuhi mereka. Mari kita bangkit berdiri dalam hadirat-Mu. Yesus, Yesus. Saya undang Ibu Gembala untuk pimpin penyembahan. Berarti bagimu Yesus, Yesus. Nyanyi sungguh-sungguh. Mari rasakan hadirat Tuhan.
pujian, hormat, syukur kami